Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Windy Elasari dengan NIM 2103102133 dari kelas 4E Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Ibu Wiwin selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Filsafat Ilmu. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian filsafat, fungsi filsafat ilmu, dan apa saja yang dikaji dalam filsafat ilmu. Filsafat merupakan suatu pemikiran dan kajian kritis mengenai kepercayaan dan sikap. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos yang artinya cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Fungsi filsafat sendiri yaitu 1. Untuk membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia, tentang makna, realitas, dan lingkungan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu sebagai dasar metodis dan wawasan lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus. Yang ketiga, secara singkat, fungsi filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan dan peretas pengetahuan, yang artinya filsafat memberi arah kepada ilmu pengetahuan dan merumuskan konsep teori untuk membangun konsep ilmiah. Hal-hal yang dikaji dalam filsafat ilmu diantaranya yaitu perihal eksistensi, pengetahuan, nilai, akal dan pikiran, dan juga bahasa. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa filsafat disebut induk segala ilmu pengetahuan? Filsafat disebut sebagai induk sebagai ilmu pengetahuan sebab filsafat seakan-akan mampu menjawab pertanyaan tentang segala sesuatu atau segala hal, baik yang berhubungan dengan alam semesta maupun manusia dengan segala problematika dan kehidupan. Ilmu filsafat juga mengajarkan sebab dan akibat ilmu pengetahuan yang telah dikaji sebelumnya. Ilmu filsafat juga mampu menerangkan bahkan memberikan bukti yang valid untuk beberapa permasalahan yang timbul di masa depan karena ilmu filsafat berdasarkan histori atau sejarah. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan berpikir kritis, logis, dan radikal. Berpikir kritis adalah berpikir dengan menelaah suatu permasalahan dari berbagai faktor, umumnya diikuti dengan sikap proaktif. Sedangkan berpikir logis adalah berpikir dengan akal sehat dan apa yang dihasilkan dari pemikiran tersebut dapat diterima secara logika. Sedangkan berpikir radikal adalah upaya berpikir sampai pada akarnya dan akar persoalan yang ada, sehingga diharapkan sebuah keputusan benar-benar bijak dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Soal yang keempat yaitu jelaskan kaitan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu merupakan suatu pengetahuan, sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan dan segala sesuatu yang diketahui manusia. Suatu ilmu yang belum diuji dan dikaji kebenarannya belum dapat dikatakan sebagai ilmu, namun dapat disebut sebagai pengetahuan. Hal ini karena pengetahuan hanya menyajikan informasi dan kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Soal yang kelima yaitu apakah ilmu pengetahuan bisa meramalkan masa depan? Bisa. Karena ilmu pengetahuan merupakan kajian atau ilmu yang diambil dari sebuah histori masa lalu ataupun sejarah. Misalnya, pada zaman dahulu, ramalan Jayabaya dipercaya sebagai ramalan yang ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Di antara ramalan tersebut berbunyi, besok yen wis ana kereta tanpa jaran, atau yang bisa diartikan kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Yang kedua, tanah Jawa kalungan besi, pulau Jawa berkalung besi. Yang ketiga, perahu mlaku ing dhuwur awang-awang, atau yang berarti perahu berjalan di angkasa, yang menandakan bahwa tanah Jawa akan mengalami perkembangan pesat pada ranah transportasi. Pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan penggolongan ilmu filsafat yang menjelaskan tentang keberadaan.
Filsafat ilmu yang membahas keberadaan tergolong dalam metafisika atau ontologi yang mengkaji dari pengalaman indrawi yang bersifat individu dan segala sesuatu yang memiliki wujud dan berwujud. Bagian ini membahas apakah arti dari keberadaan, apakah kesempurnaan, apakah tujuan, apakah sebab akibat, apa yang menjadi dasar terdalam mengenai berbagai macam hal. Pertanyaan yang terakhir atau yang ketujuh, siapa Anda, mengapa Anda dilahirkan, dan apa makna hidup menurut Anda? Saya adalah seorang manusia terciptakan dari berbagai tanah yang terdapat di seluruh bumi dan diberikan bekal akal, pikiran, hati, dan perasaan untuk digunakan dalam kebaikan. Saya dilahirkan di dunia ini pasti ada tujuan, sebab, dan akibat. Tuhan menciptakan saya ada di dunia ini untuk berbuat kebaikan dan mengumpulkan bekal untuk menuju ke alam selanjutnya. Sebab sebelum menuju alam akhir atau alam di mana kita akan kekal di dalamnya, kita akan melewati alam lain yang dimana semua amal kebaikan yang kita buat selama berada di dunia akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Menurut saya, hidup adalah petualangan. Hidup dimulai ketika kita dilahirkan di dunia dan berakhir dengan meninggal dunia. Kehidupan itu sangat singkat. Kita hidup mesti harus memiliki tujuan. Maka disitulah kamu tahu kemana kamu harus pergi. Sekian yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.